PSSI jawab isu pemain naturalisasi timnas Indonesia berpaspor ganda. Ragnar Oratmangoen terang-terangan ajak Nathan Chu Aon sholat. Biaya pesawat pribadi timnas Indonesia untuk terbang ke Cina. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Shin Tae-yong lupakan oleh Romani. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mungkin harus mulai melupakan upaya naturalisasi oleh Romani dan beralih kepada Mauro Zijlstra. Hingga kini proses naturalisasi oleh Romani striker FC Utrecht belum menemui kesepakatan. Romani sempat menjadi sorotan setelah mengikuti akun Instagram Ketua Umum PSSI Erick Thohir memicu spekulasi bahwa ia akan bergabung dengan Timnas Indonesia. Striker keturunan Medan ini telah mencatatkan 2 gol dalam 4 pertandingan di Eredivisie musim 2024-2025. Namun, menurut ex-Jo PSSI, Arya Sinulinga, terdapat beberapa kendala dalam proses negosiasi yang belum dapat diselesaikan. Meski PSSI sudah berusaha keras, Arya menyatakan bahwa ada prinsip-prinsip yang sulit dicapai sehingga naturalisasi Romani masih tertunda. Arya berharap suatu hari nanti oleh Romani bisa berubah pikiran sebagaimana Justin Hubner yang pada awalnya juga sulit dinaturalisasi namun akhirnya setuju untuk bergabung. Sementara itu muncul nama Mauro Zijlstra striker FC Volendam Ustrip 21 yang diperkirakan menjadi calon kuat pemain naturalisasi berikutnya. Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa dokumen-dokumen penting untuk naturalisasi Zijlstra telah disiapkan meskipun PSSI belum memberikan pengumuman resmi. Penyerang keturunan Bandung Belanda ini sudah mengirimkan berkasnya ke PSSI dan kini hanya tinggal menunggu panggilan untuk terbang ke Indonesia. Mauro Zijlstra diharapkan segera dapat memperkuat lini depan Timnas Indonesia, terutama menjelang laga krusial di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah menghadapi Arab Saudi dan Australia, Indonesia akan berhadapan dengan Bahrain dan Cina pada Oktober 2024. Kehadiran Zijlstra di skuad Garuda bisa menjadi kunci dalam memperkuat serangan dan meningkatkan peluang Indonesia untuk lolos ke tahap selanjutnya. PSSI jawab isu pemain naturalisasi Timnas Indonesia berpaspor ganda. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga angkat bicara mengenai isu pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang diduga memiliki paspor ganda. Ia memastikan bahwa para pemain tersebut sudah menggunakan paspor Indonesia baik saat berada di dalam maupun luar negeri. Yang jelas ketika masuk dan keluar Indonesia, mereka pakai paspor Indonesia. Sudah jangan buat kontroversi yang tidak benar, ujar Arya dalam video yang dirilis tim media PSSI pada Kamis 12 September 2024. Arya menegaskan bahwa ada pihak-pihak yang berusaha menghambat perkembangan Timnas Indonesia. Ia merasa heran mengapa status kewarganegaraan pemain naturalisasi masih dipertanyakan, mengingat mereka juga memiliki darah Indonesia. Isu ini pertama kali disuarakan oleh mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia, Peter Gonta, melalui akun Instagram pribadinya. Pada Rabu, 11 September 2024, ia membagikan 8 poin keresahannya tentang Timnas Indonesia. Salah satunya terkait dugaan bahwa pemain naturalisasi masih menyimpan paspor negara asal dan akan meninggalkan status warga negara Indonesia setelah tidak dibutuhkan lagi. Program naturalisasi Timnas Indonesia sendiri sudah berjalan sejak tahun 2010 dan kini fokus pada pemain-pemain keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri. Saat ini ada 12 pemain yang telah dinaturalisasi dengan 2 pemain baru, Mads Hilgers dan Eliano Reijnders, yang sedang dalam proses. Arya menegaskan bahwa proses naturalisasi ini telah dilakukan sesuai aturan FIFA dan hukum Indonesia. Semua prosesnya sudah sesuai dengan hukum kita. Para pemain ini telah mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dan dipindahkan dari federasi negara asal ke Federasi Indonesia, jelasnya.
Arya juga mengajak masyarakat untuk bangga dan mendukung timnas Indonesia tanpa mencari alasan untuk menjatuhkan. Mari kita bangga dengan timnas kita dan terus dukung Merah Putih. Jangan mencari-cari alasan untuk mengaburkan sesuatu yang sudah baik bagi bangsa kita, tutupnya. Pelatih Persib peringatkan timnas Indonesia. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyambut baik hasil positif yang diraih timnas Indonesia dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berhasil menahan dua tim kuat Asia, yaitu Australia dan Arab Saudi di grup C. Namun, Bojan juga mengingatkan PSSI agar tidak cepat berpuas diri dengan pencapaian ini. Menurutnya, meskipun skuad Garuda saat ini menunjukkan performa fantastis, timnas Indonesia perlu memikirkan pengembangan pemain muda. Hal ini karena banyak pemain naturalisasi yang saat ini memperkuat tim dan dalam 5 hingga 10 tahun ke depan masa mereka akan berakhir. Regenerasi pemain muda menjadi hal penting agar Indonesia bisa terus bersaing di level internasional. Timnas Indonesia sudah tampil kompetitif di level Asia. Ini sesuatu yang fantastis, ujar Bojan pada Kamis 12 September 2024. Ia juga memuji hasil imbang 1-1 melawan Arab Saudi dan 0-0 melawan Australia, yang di masa lalu dianggap sulit dicapai. Meski kehadiran pemain naturalisasi membawa dampak positif, Bojan menekankan pentingnya pengembangan bakat muda untuk masa depan. Pemain naturalisasi ini akan habis masanya dalam 5 hingga 10 tahun, jadi regenerasi pemain muda sangat penting untuk keberlanjutan tim, tambahnya. Bojan menutup peringatannya dengan harapan bahwa timnas Indonesia akan fokus pada pembinaan pemain muda agar di masa depan muncul penerus yang mampu menjaga prestasi Garuda di level internasional. Saat ini Indonesia berada di posisi keempat klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 2 poin dari 2 laga, sementara Jepang memimpin dengan 6 poin. Setelah pulang dari Indonesia, Jay Itzes ditunggu AC Milan. Jay Itzes telah menuntaskan tugasnya bersama timnas Indonesia di FIFA Matchday edisi September 2024. Kini, ia kembali bersiap untuk menghadapi tantangan baru di klubnya, Venezia. Dengan laga penting melawan AC Milan pada pekan keempat Serie A 202425 yang akan digelar pada Minggu, 15 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Setelah berjuang bersama Indonesia dalam pertandingan melawan Australia pada Selasa 10 September 2024 malam, Jay langsung kembali ke Italia untuk melanjutkan kiprahnya di Serie A. Di 2 laga terakhir, yakni pekan kedua dan ketiga, Jay selalu tampil sebagai starter saat Venezia melawan Fiorentina dan Torino. Secara total, ia sudah bermain dalam 3 pertandingan musim ini di semua kompetisi, termasuk 1 laga di Coppa Italia melawan Brescia. Meski tampil solid, Venezia belum meraih kemenangan dalam 3 laga tersebut. Pertandingan melawan AC Milan bisa menjadi kesempatan penting bagi Jay dan Venezia untuk mencatatkan kemenangan perdana mereka di Serie A musim ini. Terlebih, Milan juga sedang mengalami situasi yang kurang ideal. Dalam 3 laga awal Serie A, Rossoneri belum meraih kemenangan dengan catatan 2 kali imbang dan sekali kalah. Mereka juga sudah kebobolan 6 gol, sama dengan Lecce dan Atalanta. Jay sendiri tampil luar biasa dalam 2 laga terakhir timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Australia. Performanya yang solid di lini pertahanan dapat menjadi modal kuat saat menghadapi Milan. Namun tantangan berat menantinya, terutama saat berhadapan dengan pemain-pemain top seperti Ruben Loftus-Cheek dan Christian Pulisic. Jay akan membutuhkan usaha ekstra untuk memastikan Venezia mampu tampil solid dalam pertandingan ini. Biaya pesawat pribadi timnas Indonesia untuk terbang ke Cina. Timnas Indonesia akan bertanding melawan Cina pada laga keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 15 Oktober 2024.
Pertandingan ini akan digelar di Stadion Qingdao Youth Football yang memiliki kapasitas 50.000 penonton. Pemilihan stadion ini dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Cina (CFA), berbeda dari pertandingan sebelumnya melawan Arab Saudi di mana Cina bermain di Stadion Dalian Soyuan. Namun letak Stadion Qingdao Youth Football jauh dari ibu kota Cina, Beijing. Timnas Indonesia harus melakukan perjalanan selama sekitar 7 jam dari Beijing ke Qingdao. Hal ini bisa membuat pemain Indonesia kelelahan, terutama karena sebelumnya mereka harus bertanding tandang melawan Bahrain di Stadion Internasional Bahrain pada 10 Oktober 2024. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyebutkan bahwa perjalanan dari Bahrain ke Cina akan memakan waktu sekitar 30 jam. Agar pemain tetap bugar, PSSI memutuskan untuk menyewa pesawat khusus untuk mempercepat perjalanan. Biaya sewa pesawat ini kabarnya mencapai hampir 1 miliar rupiah. Bek Timnas Indonesia Justin Hubner menegaskan bahwa jarak stadion tidak menjadi alasan bagi tim untuk kehilangan fokus. Ia meminta rekan-rekannya tetap berjuang keras untuk mengalahkan Cina. Menurut Justin, sebagai pemain profesional, mereka harus siap menghadapi tantangan apapun tanpa keluhan. Sebelumnya, Timnas Indonesia hanya meraih 2 poin dari 2 pertandingan di grup C. Mereka bermain imbang 1-1 melawan Arab Saudi dan 0-0 melawan Australia. Kini Indonesia berada di posisi keempat klasemen sementara dan berharap dapat meraih kemenangan saat melawan Cina. Tijani Reijnders ingin nyusul bela Timnas Indonesia. Liano Reijnders, adik dari Tijani Reijnders, resmi memulai proses naturalisasi untuk bergabung dengan Timnas Indonesia setelah pertemuannya dengan Erick Thohir. Sementara itu, Tijani Reijnders menampilkan performa gemilang bersama Timnas Belanda. Pada bulan September 2024, Tijani mencetak 2 gol dalam 2 pertandingan penting melawan Bosnia dan Jerman, menarik perhatian publik termasuk netizen Indonesia. Banyak penggemar yang memuji penampilannya dan merasa bangga dengan darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya. Tijani Reijnders lahir di Zwolle, Belanda dari seorang ayah Belanda dan ibu keturunan Maluku, memiliki kesempatan untuk bermain baik untuk Belanda maupun Indonesia. Namun, pada Februari 2022, ketika PSSI mencoba merekrutnya untuk Timnas Indonesia, ia memilih untuk tetap fokus mendapatkan tempat di Timnas Belanda. Pilihannya terbukti tepat karena pada Juni 2023, Tijani mendapat panggilan pertamanya untuk memperkuat Timnas Belanda di UEFA Nations League 2023. Debutnya bersama tim Oranje terjadi pada 7 September 2023 saat Belanda menang 3-0 melawan Yunani di babak kualifikasi Euro 2024. Pada Oktober 2023, dia tampil sebagai starter dalam pertandingan melawan Prancis meski Belanda kalah 2-1. Penampilan Tijani dipuji oleh pelatih Belanda Ronald Koeman dan kini sudah pasti tidak mungkin ia berpindah untuk membela Indonesia karena telah membela tim senior Belanda. Kebanggaan para penggemar Indonesia tetap besar meski Tijani tidak bermain untuk Timnas Garuda. Kehadiran Liano di tim Indonesia pun membawa harapan baru bagi skuad Shin Tae-yong untuk masa depan. Nasib naturalisasi Emil Audero agar bisa membela Timnas Indonesia. Proses naturalisasi Emil Audero, kiper berdarah Indonesia yang bermain untuk Inter Milan, sempat menarik perhatian banyak pihak di tanah air. Tanda-tanda bahwa Audero mungkin berminat bergabung dengan Timnas Indonesia muncul ketika ia menambahkan emoji bendera Indonesia di profil Instagramnya. Hal ini memicu spekulasi bahwa Emil Audero bisa menjadi salah satu pemain diaspora yang direkrut PSSI untuk memperkuat tim Garuda. Namun PSSI melalui Arya Sinulinga, anggota komite eksekutif, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada rencana konkret terkait naturalisasi Emil Audero. Arya menyatakan sampai hari ini belum ada soal naturalisasi Emil Audero. Ia juga menambahkan, Emil Audero Inter Milan, kan? Dia bangga punya mantan presiden orang Indonesia. Kan senang juga dalam kurung, Emil Audero tidak apa-apalah.
Walaupun Emil Audero masih merupakan pemain yang dikagumi karena keterkaitannya dengan Indonesia, fokus PSSI sekarang beralih ke Maarten Paes, kiper diaspora yang sudah resmi bergabung dengan timnas Indonesia. Paes yang saat ini bermain untuk FC Dallas di Major League Soccer (MLS) akhirnya berhasil diselesaikan proses naturalisasinya. Paes bahkan sudah menjalani laga debut bersama timnas Indonesia dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Australia. Keberhasilan Paes untuk bergabung dengan timnas membuat PSSI kini lebih mengutamakan pengembangan kiper muda ini ketimbang melanjutkan upaya untuk menaturalisasi Emil Audero. Paes menunjukkan performa yang cukup baik dalam debutnya dan diharapkan bisa menjadi andalan timnas Indonesia ke depan. Dengan keberadaan Maarten Paes, PSSI tampaknya tidak terlalu mengejar Emil Audero untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Kendati demikian, warganet tetap menyambut positif tanda-tanda keterikatan Emil Audero dengan Indonesia, sekaligus menghargai keputusan PSSI yang lebih memilih fokus pada pengembangan pemain yang sudah pasti bisa memperkuat skuad Garuda. Ragnar Oratmangoen terang-terangan ajak Nathan Chu Aon sholat. Ragnar Oratmangoen, pemain naturalisasi timnas Indonesia yang juga dikenal sebagai Wak Haji, telah mencuri perhatian publik dengan dedikasinya tidak hanya dalam sepak bola, tetapi juga dalam ibadahnya sebagai seorang muslim. Keberadaan Ragnar di lapangan hijau memang memukau, terutama sejak penampilannya yang gemilang di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, apa yang membuatnya semakin istimewa adalah sikapnya yang konsisten dalam menjalankan ibadah sebagai seorang muslim di tengah kesibukan karirnya. Salah satu momen yang menonjolkan komitmen Ragnar terhadap agamanya adalah saat ia mengajak Nathan Chu Aon, rekan satu timnya yang beragama Katolik, untuk ikut serta dalam ibadah salat. Pada Rabu 11 September 2024 melalui story Instagramnya, Ragnar membagikan momen spesial ketika ia mengajak Nathan untuk salat di Bandara Dubai. Momen tersebut terjadi setelah pertandingan melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketika suara azan berkumandang di Bandara Dubai, Ragnar dengan penuh semangat mengajak Nathan dengan berkata, "Time to pray bro," waktu untuk salat teman. Ajakannya ini menunjukkan betapa Ragnar tidak hanya peduli terhadap dirinya sendiri, tetapi juga berusaha untuk menyebarluaskan nilai-nilai keagamaannya kepada rekan-rekannya terlepas dari perbedaan keyakinan. Meskipun Nathan Chu Aon tidak menganut agama Islam, dia merespons ajakan Ragnar dengan sikap terbuka dan senyuman, menandakan rasa hormatnya terhadap inisiatif Ragnar. Momen ini tidak hanya memperlihatkan kedalaman karakter Ragnar sebagai seorang muslim, tetapi juga menunjukkan betapa sportivitas dalam sepak bola dapat melampaui batas-batas agama. Ragnar Oratmangoen adalah contoh nyata bagaimana seorang atlet dapat menginspirasi tidak hanya melalui prestasi di lapangan, tetapi juga melalui perilaku dan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Dengan terus menjalankan ajaran agamanya dan mengajak rekan-rekannya untuk turut serta, Ragnar membuktikan bahwa sepak bola bukan hanya tentang menang dan kalah, tetapi juga tentang berbagi nilai-nilai positif dan mendukung sesama.